Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kusmiati MPD, Guru PPKN SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kali ini kami akan menyampaikan video berkenaan dengan materi kelas 12, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta penegakan hukum di Indonesia. Kita akan bahas pertama berkenaan dengan hak asasi manusia. Hak adalah hal yang kita bawa sejak lahir, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus kita laksanakan sebelum kita menuntut hak. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita akan dahulukan kewajiban, baru kita akan menuntut hak. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan lanjut membahas tentang hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai hak asasi manusia, yaitu diatur mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34. Mengatur tentang apa? Mulai dari pasal 26. Pasal 26 mengatur tentang hak menjadi warga negara, kemudian pasal 27 hak tentang persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian 28 mengatur tentang hak asasi manusia, diatur berdasarkan pasal 28A sampai dengan J. Kemudian 29 mengatur tentang kebebasan beragama. Di dalam pasal 29 ayat 1 mengatur bahwa ketuhanan yang Maha Esa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2 mengatur tentang kemerdekaan beragama. Pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, kemudian 31 pendidikan dan pengajaran, 32 mengatur tentang kebudayaan, 33 perekonomian yang selalu kita bahas bahwa di dalam pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian pasal 34 adalah fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, itu adalah hak asasi manusia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai hak yang diatur berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila baik sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 mengatur tentang hak-hak warga negara. Di situ di dalam sila ke-1 mengatur tentang hak untuk melaksanakan ibadah. Jadi artinya bahwa bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Selain itu di dalam sila ke-1 mengatur juga tentang toleransi beragama. Apa itu toleransi? Yaitu membiarkan orang lain memiliki keyakinan lain sesuai dengan keyakinannya. Nah, kewajiban kita adalah saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, hak asasi yang kedua di dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita memperoleh hak untuk menjadi manusia sama dengan manusia lain. Dalam hal ini bahwa kita memiliki kedudukan yang sama, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia, makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di situ kita memiliki hak bahwa yang diatur dalam sila ketiga, kita memiliki hak bahwa kita berhak untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di dalam sila keempat, di situ kerakyatan yang adil dan beradab, kita mengajak kepada seluruh warga bahwa di dalam membuat keputusan kita harus diutamakan secara musyawarah dan mufakat. Kemudian di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita dituntut untuk bersikap adil karena dengan adil itu kita sudah melaksanakan salah satu hak orang lain. Sebagai contoh, kita memiliki sesuatu Nah, sesuatu yang kita miliki itu adalah merupakan hak milik. Tetapi walaupun hak milik itu adalah bisa dilaksanakan secara mutlak, dengan catatan tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Apa itu hukum? Hukum itu adalah kaidah yang berisi perintah-perintah dan larangan dibuat oleh badan resmi yang berwajib, mengatur tentang tingkah laku manusia,
Nah, oleh karena itu hukum ditegakkan supaya masyarakat itu bisa bersikap adil. Nah, supaya hukum itu berlaku adil, maka ada hukuman. Nah, hukuman yang tegas dan jelas diatur berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa hukuman pokok, hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok berisi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Ya, kemudian satu lagi adalah hukuman kurungan. Ya, kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan bahas berkenaan dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu nanti seluruh siswa akan membahas satu persatu tentang hak yang diatur berdasarkan pasal yang terdapat dalam Pancasila, baik pasal sila-sila Pancasila yang sila ke-1 maupun sila ke-5. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga berkenaan dengan hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, materi yang kita peroleh. Nah, kemudian setelah materi yang kita peroleh kalian paham atau tidak, maka kalian akan membahas hak-hak yang terdapat dalam sila-sila tersebut. Mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon perhatian dari semuanya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.